Cerita berawal dari suasana malam Natal di salah satu rumah warga yang begitu terasa sunyi. Karena selain sudah mau subuh, keluarga ini bela-belain tidur dari ba'da isya karena sudah tidak sabar menyambut hari esok. There's someone on the roof. Si ibu yang sedang ada hadir terlihat kesal oleh kedatangan anaknya yang gak bisa tidur. Karena si bocil katanya terus mendengar suara langkah kaki di atap rumah mereka. Mendengar kabar tersebut, si ayah memintanya untuk jangan takut, karena itu palingan juga komplotan tikus yang sedang begadang. But Mom, I didn't have a bad dream. Si bocil merasa kesal karena tidak ada yang percaya kepadanya. Terlebih ia merasa bahwa itu adalah Om Santa Claus yang katanya suka giveaway di malam Natal. Mendengar perkataan anaknya, wanita bernama Jane ini meminta si bocil untuk segera tidur sebelum kakaknya ikutan bangun. Ia pun berjanji akan menyiapkan hidangan untuk Om Santa, alih-alih tidak mau merusak kebahagiaan anaknya. Just like Daddy. Mendengar apa yang dikatakan anaknya, Jane akhirnya ngadeg-deg ketakutan juga, apalagi saat melihat pintu yang masih terbuka. Laki gue lupa nutup pintu kali ya. You could have a little concern for your family's safety. Been up because you keep talking to me. Cookies for Santa's elves in the kitchen. Santa? Kali ini si bocil yakin bahwa Om Santa datang ke rumahnya. Lalu ketika melihat bayangan seseorang, si bocil yang bahagia langsung memberitahu kakaknya. Timmy, wake up! Santa's downstairs! Oh, way! Karena sang kakak malah susah dibangunin, si bocil berniat untuk langsung mendatangi Om Santa. Tapi tiba-tiba, ia merasa aneh karena Santa Claus yang datang ke rumahnya terlihat berbeda. Si bocil yang ketakutan jelas penasaran melihat Om Santa yang masuk ke kamar kakaknya. Apakah mau ngasih hadiah kampak? Juliet, I told you to stay out of my... Antara histeris bercampur linglung, Jane berasa mimpi melihat suaminya dibejek-bejek kampak oleh sosok berkostum Santa Claus. Lalu ia berusaha memberitahu anak-anaknya agar segera bangun dan kabur secepatnya. Ternyata anak sulungnya sudah lebih dulu meninggoy dengan kondisi bodi yang sudah berantakan. Lanjut ia mencari si bungsu di tengah serangan si badut psikopat yang entah maunya apa. Setelah menghabisi 3 orang, si badut yang biasa disebut Art the Clown terlihat begitu happy dan menikmati hidangan dari keluarga ini. Tak lupa juga si badut gila ini gegeroh ketika si bocil yang sampai saat ini masih bertahan di tempat persembunyiannya. Kemudian kita mundur ke 5 tahun sebelumnya, ketika si badut menjadi teror bagi warga kota Miles County. Terlihat seorang polisi sedang melakukan penyelidikan setelah mendapat laporan tentang adanya sosok badut psikopat. Pak polisi tidak menyangka pelaku yang ia cari sudah meninggoy dalam kondisi tanpa kepala. Namun ia tidak tahu bahwa si badut psikopat ini bukanlah manusia. What's the ETA on the backup? Aksi sang badut tadi adalah satu dari sekian banyak kesadisan yang dilakukannya. Polisi bahkan tentara sekalipun tidak mampu menghentikan perbuatannya, mengingat si badut punya ilmu rawa rontek dan mampu merubah dirinya menjadi siapapun yang ia mau. Kemudian kita beralih ke sebuah RSJ sumber waras, tempat dirawatnya salah satu korban kesadisan si badut. Terlihat seorang penjaga gercep melakukan pengecekan setelah mendengar teriakan dari arah kamar pasien.
East Wing. I think we gotta... Well, wipe your ass and get... Sungguh tak disangka si pasien bernama Victoria sedang mukbang perawat bersama kepala badut. Wanita yang merupakan korban si badut ini pun berkata bahwa ia tidak bisa mengendalikan dirinya. Setelah menjemput Victoria, si badut bisa melihat bahwa akibat kelakuannya yang selalu viral, penampilannya menginspirasi banyak orang, apalagi di malam Halloween seperti ini. Kemudian setelah menghabisi dan menggunakan kostum orang tadi, si badut dan Victoria menuju sebuah bangunan tua. Dan dengan kostum inilah, si badut akan kembali menggila di Terrifier sequel kedua. Lalu dengan kemampuannya, ia mempengaruhi Victoria agar ikut berhibernasi bersamanya. You used to be so hot. Pretty girl. Kemudian kita kembali ke masa sekarang, ketika seorang pria bernama Greg akan menjemput keponakannya di sebuah fasilitas khusus untuk orang-orang kena mentol. Dan inilah si kewes cantik bernama Sienna, sosok wanita strong yang dulu pernah menghadapi si badut psikopat. Selain menjemput Sienna, Greg pun akan membawa keponakannya ini pulang dan tinggal bersama keluarganya. She's great. That girl shit he talks about, so. Setibanya di rumah sang paman, Sienna disambut anaknya Greg yang bernama Gabby. Bocil riuh ini pun begitu bahagia karena sudah hampir 5 tahun mereka tidak bertemu. Begitupun dengan si Bibi. Sambutan keluarga kecil ini membuat Sienna merasakan kembali kebahagiaan setelah mimpi buruk di masa lalu yang benar-benar membuatnya kena mentol. Kemudian kita beralih ke bangunan tua, tempat si badut bertapak mengecas kemampuan iblisnya. Lalu datanglah para ahli di bidang properti yang ditugaskan Pemda untuk merenovasi bangunan ini. Para petugas langsung merasakan aura negatif yang bikin semua bulu plus jembit muringkak berdiri tegak. Tapi menurut si senior mereka gak usah takut karena tugas mereka hari ini cuma mengecek setiap sudut ruangan saja. Jingle bells, jingle. Anybody home? Hello? Melihat sosok berkostum badut, si petugas malah menyangka ini adalah boneka yang begitu realistis. Sementara si senior merasa bahwa yang ia temukan adalah jasad seorang gembel yang numpang hidup di bangunan ini. Dennis! Hey! Kembali kepada Sienna yang sedang berkumpul bersama keluarga barunya. Mereka pun terlihat bahagia karena menganggap Sienna sudah sembuh dari penyakit gampang halu sejak kehilangan orang tuanya. Padahal, ia masih suka halusinasi plus masih mengkonsumsi obat dari dokter. You're disgusting. When did that happen? When I was like, I've been finding presents stashed around the house for you. Please? Tuh kan, Sienna berhalusinasi melihat sahabatnya yang sudah meninggoy oleh serangan si badut beberapa tahun yang lalu. Namun ia berusaha menyembunyikan kepanikannya sebelum keluarga Greg ikutan panik. From being here in front of you. Sienna? Sienna. That's the rice. Finish eating, sweetie, so we can...
Lanjut kita menuju adiknya Sienna yang bernama Jonathan, si mahasiswa teladan yang dulu paling kepo dengan sosok badut pembunuh. Lalu temannya yang bernama Cole mengenalkan Joe dengan pacarnya, yang tak kalah kepo dengan sosok Art the Clown yang dulu viral di kota mereka. Terlihat si kewes bernama Mia ini pun mendadak happy, bisa berkenalan dengan orang yang pernah berhadapan dengan si badut. Hi. Everything online, at least. Art the Clown. See? Listen, I actually had a little bit of... Mia sudah seperti banteng nafsuan melihat Jonathan yang ia anggap bisa dijadikan konten. Ia pun meminta Joe untuk tampil di acara podcast-podcastannya untuk menceritakan pertempuran epik di masa lalu bersama Sienna. Tapi boro-boro setuju, Joe malah sudah mengubur kenangan pahit itu dan tidak mau mengungkit-ungkitnya lagi. I'll think about it. Yeah, girl calling. Hey. Hey. Joe merasa senang mendengar kakaknya yang sudah keluar dan tinggal di rumah bibi mereka. Lalu Sienna meminta agar mereka bisa Natalan bareng setelah satu periode pilpres mereka gak main bareng. Really looking forward to it. Love you. Si badut yang sudah kembali bangkit kini sedang merakit sebuah senjata untuk kesadisan yang akan ia ciptakan, di mana ia sedang membuat sebuah pistol berpeluru nitrogen yang bisa membekukan apa saja yang ia semprot. Lanjut kita beralih ke sebuah kafe ketika seorang Santa sedang dikerubungi ciwi-ciwi atel non-tarif reguler. Rupanya Om Santa yang satu ini sedang melepas lelah bersama kakak-kakak ini setelah seharian menghibur para bocil. Lalu ketika para kewes pada pulang, datanglah si badut yang ingin ikut nimbrung bersama orang-orang ini. Nothing like this. When I hold on, I listen. Kedatangan si badut yang selonong boy membuat si Santa dan teman-temannya merasa heran. Dia teh mau ikutan minum atau mau ngamen? Lalu sebagai Om Santa yang harus tetap terlihat baik, pria tua ini mencoba bersahabat dengan si badut yang gak jelas maunya apa. Oh, hey, buddy, if Santa doesn't have a real beard. Hey, fella. What do you get? This is... Makin lama keberadaan si badut yang menyenangkan membuat orang-orang ini merasa terhibur. Padahal si badut ingin berpesta darah sekalian mengetes senjata barunya. Santa's naughty list. Hey, let's have a drink to my new heirs. Come on, pal. Guy buys you a drink and you... No, I'm not... Om Santa kini benar-benar marah setelah dikompolin dan dianggap WC umum oleh si badut. Terlihat orang-orang ini pun marah dan menyuruh si badut untuk segera pergi. What? Hey, fucking dry cleaner. Dry cleaner. Smokey, get up. Normal. Sit down. Sit down. I'm not gonna tell you again. Oh no! Oh god! Oh god! No! Om Santa mendadak panas dingin akan perbuatan si badut yang sudah menunjukkan siapa dia sebenarnya. Lalu ia memohon agar dibiarkan hidup, mengingat mereka sama-sama penghibur yang harus saling melindungi. Mendengar perkataan tersebut, si badut malah semakin emosi karena disamakan dengan badut parapatan pemburu uang recehan. Help me! Hey you! Singkat cerita, si badut sudah mengganti kostum agar semakin mudah berbaur dengan orang-orang. Lalu tiba waktunya Om Santa akan dijadikan korban pertama dari senjata hidrogen hasil rakitan si badut. No, wait, buddy, listen to me. Buddy, No! Di tengah penderitaan Om Santa, si badut kini tertarik dengan jenggot asli pria tua ini. Dan itu berarti si badut harus membekukan dulu kepala Om Santa agar ia bisa dengan mudah menjambaknya. Kembali kepada Sienna yang sedang asik menulis diari tentang kebaikan keluarga si paman kepadanya. Lalu ia melihat lagi surat jadul dari adiknya yang kala itu mengajaknya untuk melawan si badut plus teman iblisnya.
Di keesokan harinya, Sienna dan Gabby tidak melewatkan diskon gede-gedean di sebuah mall yang sedang dipenuhi bocil-bocil pecinta Om Santa. Sementara Sienna sedang sibuk untuk memberikan kado apa untuk ia berikan kepada adiknya nanti. Just a phase, I guess. What does he wear now? You got a point, Bob. Santa's gotta go feed his reindeer. Tak jauh dari keberadaan Sienna, para kru acara di mall istirahat duhur sebelum lanjut pepotohan bertarif goceng bersama para bocil. Di saat itu pula, Sienna tiba-tiba merasakan aura negatif seperti yang dulu pernah ia rasakan. Langit seolah runtuh, atmosfer serasa bolong saat Sienna melihat lagi sosok badut yang dulu pernah ia hadapi. Hey. You okay? Yeah. Setelah meninggalkan mall, Sienna menemui Jonathan untuk mengajaknya Natalan di rumah paman mereka. Tapi sayang, Jonathan yang punya acara gegeberan menolak permintaan kakaknya ini. Tak lama kemudian datanglah Cole bersama Mia yang langsung heboh melihat sosok wanita yang dulu pernah viral. Lalu ketika Mia mengundangnya ke acara podcast, Sienna marah karena masa lalu yang membuatnya depresi malah akan dijadikan konten. I see images of my night. I have hideous scars with everything. For one fucking second! Selang beberapa saat, Sienna menceritakan tentang si badut yang telah kembali datang dengan mengenakan kostum Santa. Mendengar kabar tersebut, Jonathan gak percaya karena jelas-jelas Sienna dulu sudah menghabisinya. Ia pun meminta Sienna untuk move on dari masa lalu karena menganggap itu cuma halusinasi kakaknya saja. We need each other, okay? It's over. Destroy her because she's inhuman, Adi. Every week when I first went away, remember that? Sienna heran kenapa adiknya jadi seperti ini. Padahal Jonathan sendiri yang dulu mencari tahu tentang asal-usul si badut yang merupakan sosok iblis berwujud psikopat. Tapi untungnya makin lama Jonathan sadar dan percaya tentang semua perkataan kakaknya. Lalu mereka ngomongin sebuah pedang yang dulu pernah digunakan Sienna ketika melawan si badut. Ngomong-ngomong soal si badut, kali ini ia akan berpura-pura menjadi Om Santa yang disukai bocil-bocil di dalam mall. Padahal jelas ini masih jam istirahatnya bagi para kru acara. Keberadaan si badut yang bagi-bagi hadiah tentu saja membuatnya digembrong para bocah yang haus akan giveaway. Padahal mereka tidak tahu badut yang satu ini haus akan darah dan kematian. Para kru acara terlihat bingung saat melihat Om Santa yang gak dikenal. Lalu sebagai keamanan, Mang Enceng mengusir si badut yang sudah memberikan semua hadiahnya kepada para bocil. Who's this Santa? You can't be here. Almighty, what's the uproar? Come on. No! I wonder what I got. Corey! Si badut benar-benar psikopat tulen karena korbannya bukan hanya remaja akil balik dan orang-orang dewasa saja. Sementara Joe masih sulit percaya karena sekian lama ia hidup tenang, kini ia dan kakaknya harus berhadapan lagi dengan si badut. Terlebih ia merasa yakin cepat atau lambat sosok pembunuh itu akan mendatanginya. What's that? Astagfirullah. Gabby tentu saja kepo dengan kado berukuran panjang yang dibawa oleh Sienna. Lalu Sienna berbohong bahwa kado tersebut adalah pemberian Jonathan dan haram jadah jika dibuka sebelum waktunya. Come here. Kembali kepada si badut yang telah menghabisi segambreng bocil di dalam mall. Di mana kali ini ia masuk ke asrama kampus tempat Jonathan dan kedua sahabatnya tinggal. Di sisi lain, kebahagiaan sedang dirasakan Sienna saat ia berkumpul dan menyiapkan hidangan sereal campur susu kambing. Tapi tiba-tiba, Gabby nyeletuk bahwa Sienna mah tidak suka sereal seperti dirinya. Sienna heran dong, lah dari mana Gabby tahu makanan yang ia benci kalau bukan dari buku diari miliknya. Lalu setelah diancam akan digampar, Gabby akhirnya mengaku bahwa ia sudah membaca buku diari Sienna. Hingga remaja bau matahari ini pun tahu tentang sosok si badut plus pedang keramat pemberian ayahnya Sienna. See things that aren't there. Damn, that would have been so cool. You have to promise me. I promise. Yo, shots, Cole.
Kembali ke asrama ketika Mia sedang memikirkan cara untuk bisa mewawancarai Sienna. Di saat itu pula, si badut bisa mendengarkan bacotan Mia yang katanya ingin melihat sosok si badut secara langsung. You know what I mean. What goes through your brain when you look into his... Mendengar keinginan Mia, si badut serasa memiliki seorang fans. Lalu ketika Mia malah akan beraduk songkol, si badut menunggu waktu yang tepat untuk mengganjar tipe kewe semacam ini. People have been declared dead at this time. Kematian para bocil di mall akhirnya diberitakan, di mana menurut para saksi ledakan yang terjadi berasal dari kado seorang Santa yang tak dikenal. Kabar tersebut tentu saja membuat Sienna histeris karena itu pasti perbuatan si badut. Tapi lain halnya dengan Greg dan istrinya yang menganggap itu adalah serangan teroris. Lalu ketika Sienna ngomongin sosok badut Juri, Greg dan istrinya merasa Sienna belum sembuh dan harus dikembalikan ke RSJ Sumber Waras. Hey, Uncle Greg. Singkat cerita, Greg meminta Jonathan untuk datang ke rumahnya seperti permintaan Sienna. Lanjut, Sienna pun menceritakan keadaan genting yang akan mereka hadapi. Lalu ia meminta Jonathan untuk menunggu di asrama, karena paman Greg sebentar lagi akan menjemputnya. Did you get it? I gave her something to help her sleep. We'll talk about it when I get back. Kemudian kita beralih ke asrama ketika Cole dan Mia aduk songkol sembari junub. Momen ini pun tidak akan disia-siakan si badut yang sejak tadi mengincar mereka. Keinginan Mia untuk bertemu si badut akhirnya terwujud dibarengi jiwanya yang langsung pindah alam. Lanjut, si badut pun akan nyebokin knalpot Cole menggunakan sensor hasil nyolong dari rumah Mang Yayan. Selang beberapa saat kita kembali kepada Gabby yang ingin melihat isi kado yang pernah dibawa Sienna. Padahal kado tersebut adalah sebuah pedang yang dulu dipakai untuk menghadapi si badut. Di saat itu pula, paman Greg yang sudah di depan asrama meminta Jonathan untuk segera menemuinya. Tapi anehnya, suara Jonathan terdengar berbeda dari biasanya. I'll be right there. Ketika tengah malam, Sienna terbangun oleh suara paman dan bibinya yang sedang cekcok di ruang dapur. Padahal seperti yang kita tahu, Greg belum pulang dan masih berada di asrama Jonathan. As a matter of fact, you know what I think we should do? Then we'd be free. Yes. Ternyata semua ini adalah tipuan si badut yang ternyata sudah mengunboxing tubuh Greg. Rupanya si badut sudah mengintai Greg sewaktu menghubungi Jonathan tadi. Di tengah kebrutalan si badut, Sienna kesulitan untuk mengambil pedang yang sudah ia siapkan. Singkat cerita, Sienna dan bibinya yang bernama Jess disekap dan dihadapkan ke sebuah bingkisan yang berlumuran darah. Sementara si badut merasa senang karena sudah menangkap Sienna yang dulu pernah membuatnya kewalahan. Lalu dengan konyolnya si badut menunjukkan tangkuraknya Greg yang sudah ia jadikan sebagai hiasan. Keadaan ini membuat Sienna dan Jess ketakutan, apalagi dari tadi mereka tidak melihat keberadaan Gabby. If you scream. Ketika Jess menanyakan tentang anaknya, si badut gercep menunjukkan bingkisan yang sudah ia siapkan. Merry Christmas, Mommy. Sienna begitu histeris saat mendengar bahwa tangkurak ini adalah kepalanya Gabby. Sementara Jess yang tidak percaya malah membuat Victoria dan si badut semakin murka. Lalu sebagai hukuman, Jess akan disuapi tikus-tikus got oleh duet psikopat ini.
Setelah Jess tewas dalam keadaan becek, Victoria berjanji akan menghabisi orang-orang terdekat Sienna. Lalu ia berkata bahwa tengkorak di hadapan mereka ini sebenarnya bukanlah kepala Gabby. Sienna akhirnya sadar bahwa tengkorak ini adalah kepalanya Jonathan. Terlihat para psikopat jurig ini pun bergembira melihat musuh mereka menangis sejadi-jadinya. Dan tiba saatnya, Victoria akan melanjutkan kelakuannya dengan masuk ke tubuh Sienna terlebih dulu. Victoria tidak menyangka di dalam tubuh Sienna terdapat sebuah kekuatan yang sulit ia tembus, di mana kekuatan tersebut berasal dari pedang keramat pemberian ayahnya Sienna. Namun kelakuan Victoria tidak berhenti begitu saja. Ia pun akan lanjut menghabisi orang terakhir yang Sienna sayangi. Gabby tiba-tiba meminta maaf kepada Sienna karena belum sempat memberikan kado yang sudah ia siapkan di bawah pohon Natal. Mendengar curhatan tersebut, Sienna sadar bahwa Gabby sedang bersandiwara dan berusaha untuk mendapatkan pedang milik Sienna. Dan untungnya Victoria terpancing, bahkan mengabulkan permintaan terakhir Gabby untuk memberikan kado dulu kepada Sienna. Segitu bencinya si badut kepada Sienna, ia tak henti-hentinya memberikan rasa sakit kepada wanita ini. Lalu dengan tangan yang sudah keriting, Sienna akhirnya mendapatkan pedang yang bisa memberikannya kekuatan ekstra. Victoria langsung meninggoy oleh sabetan pedang yang langsung memutus pengaruh si badut. Namun tanpa ia sadari, darah hitam Victoria mengandung zat iblis yang bisa melelehkan apa saja. Ketika Sienna sudah hampir memenangkan pertarungan, cairan dari jasad Victoria mendidih dan menghancurkan lantai rumah. Dan dari reaksi kimiawi Goibi inilah sebuah portal alam lain terbuka. Karena tak ada cara lain, Sienna menggunakan pedang keramat untuk menyelamatkan Gabby. Meskipun terasa linu-linu rahet, Sienna masa bodoh tangannya soek. Yang penting Gabby tidak kebawa ke alam lain. Perjuangan Sienna rupanya gagal menyelamatkan orang terakhir yang begitu ia sayangi. Dan dengan jatuhnya Gabby, portal alam lain pun tertutup bertepatan dengan kaburnya si bebel badut. Dan setelah semuanya berakhir, luka soek di tangan Sienna perlahan menghilang berkat kekuatan pedang pemberian ayahnya. Di sisi lain, kekalahan si badut yang kedua kalinya benar-benar membuatnya galau. Hingga ia pun harus mendapatkan pendamping lain yang akan menemani petualangannya di dimensi manusia. That's a good movie, classic. Jika mengutip dari surat Jonathan, sosok si badut Art the Clown adalah penjelmaan sosok iblis yang doyan menebar teror dan penderitaan kepada manusia. Namun ia akan selalu membutuhkan pendamping sebagai jembatan yang akan menghubungkan dunia gaib dan dunia manusia. Kemunculan sosok iblis ini pun rupanya sudah sepaket dengan superhero yang akan mengimbangi kekuatan jahat dari si badut. Dan seperti yang kita tahu, manusia yang terpilih itu tak lain adalah Sienna. Jika banyak tambahin, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to a